Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Putra Aprianto. Ini tugas 2 saya untuk mata kuliah keamanan jaringan. Lakukanlah praktikum pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload dan praktikum konfigurasi VPN site to site. Yang pertama, konfigurasi NAT overload. Tujuan dari NAT overload, teknologi ini memungkinkan beberapa host dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat publik untuk berkomunikasi dengan jaringan eksternal dengan membedakan setiap sesi koneksi melalui nomor port yang unik. Hal ini menjadi solusi efektif dalam mengatasi keterbatasan alamat IP versi 4 yang semakin lama semakin langka di era saat ini. NAT overload sangat cocok diterapkan pada jaringan kecil hingga menengah yang hanya memiliki satu atau beberapa alamat IP publik dari ISP, namun memiliki banyak perangkat internal yang memerlukan akses internet. Berbeda dengan static net yang melakukan pemetaan satu ke satu atau dynamic net yang memerlukan pool IP publik, NAT overload menggunakan konsep many to one mapping yang jauh lebih efisien dalam menghemat penggunaan alamat IP publik. Selanjutnya, lakukan langkah berikut. Ya, sini sudah saya siapkan topologi jaringannya sesuai dengan gambar 6 dari panduan praktikum. Ya, sesuai label yang sudah diberikan, FTP server 20 titik. Ya, pastikan PC yang terdapat pada jaringan 10.0 yaitu di sini dan jaringan 30.0 yaitu ini dapat mengakses web FTP server yang terdapat pada network 20.0. Oke, dicoba di PC 0 web browser. Ke web server. Oke, 192.168.20.5. Ya, sudah masuk dan terhubung ke PC 0, sudah masuk dan terhubung ke web server. PC 0 di jaringan 30.5. Kalau berikutnya jaringan 10.0, kita coba juga ke web server. Ya, pastikan PC yang terdapat pada jaringan 10.0 dan 30.0 dapat mengakses web dan FTP server. Oh, tadi web sudah. Kita cek dulu webnya, dua-duanya. Ya, PC di jaringan 30.0 maupun 10.0 semua sudah terhubung ke web server. Berikutnya berarti ke tes ke FTP server. Command prompt. Segera, oke, gitu. Go melalui browser yang terdapat di PC 0. Ya, ini PC 0 dan PC 4 ya, sama. Kalau gitu kita coba lihat PC 4. Oke. Melalui browser yang terdapat di PC 0, yaitu ini ya, Go beberapa kali sudah. Segera verifikasi menggunakan netstart melalui command prompt yang terdapat di web server. Oke. Command prompt
net start. Oke, lagi diulang. Tok. Ya, terlihat dari hasil di command prompt bahwa web server sudah diakses oleh host dengan IP 20 dengan IP 30.5 yaitu PC 0. Oke, berikutnya melalui PC 4 command prompt akses FTP server. Oke, FTP 92.168.20.10 username. Oke, aku lupa kemarin username-nya. Oh, Cisco. Ya, melalui web server atau FTP. Oke, kita cek dari FTP server untuk melakukan net start. Ya, 10.7 yaitu PC 4 sudah terverifikasi bahwa mengakses FTP server, sedang PC 0 berhasil mengakses web server. Skenario yang digunakan pada praktikum ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada router 1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Semua PC yang terdapat pada jaringan 10.0 ini dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali IP host asli ya yang berasal dari 10.0. Sedangkan semua PC yang terdapat di jaringan 30.0 saat mengakses layanan web dan FTP server masih dapat mengenali alamat host asli. Nah, gitu. Router 1 oke. Konfigurasi terminal. Oke. Interface 0/0. Oke. IP NAT inside. Oke. (0/1) IP NAT inside. Interface serial 0/1/0 IP NAT. Oke, IP NAT outside. Exit. Config. Access list permit. Oke. 10 titik 0. Access list permits 1. Oke. IP NAT. Upload.
Pada tahap ini, lakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan melalui browser. Oke, melalui browser yang terdapat di PC 0, 3 dan 4, PC 0. Oke, browser. Melalui browser yang terdapat di PC 0, 3 dan 4, akses web server. Oke. Beberapa kali, segera verifikasi mengenai NetStart di web server. Oke, cool. NetStart, ya. Dari aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali ya. Alamat asli dari host di jaringan 30.0 masih terlihat. Berikutnya menggunakan PC di jaringan 10.0 PC 4. Oke, ini PC 4 masih di mode ya. Oke. .168.20.5 go. Let's start. Oke. Ya, PC 4 yaitu dengan IP 10.7 di jaringan 10.0 berhasil mengakses web server. Namun aktivitas yang terbaca sudah tidak lagi terdapat IP private lokal yaitu 10.7 yang terbaca, tapi langsung di 50.1 milik router. Dari aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali alamat asli host yang berasal dari 30.0 ya. 30.5 PC 0 masih terbaca. Sedangkan jika mengakses web server melalui jaringan 10.0, web server mengenali host tersebut memiliki alamat IP 50.1 ya. Proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di router 1. Oke. Router 1. Ya, offset global 20.5, set lokal 10.7, 50.1, inset lokal 10.7, inset global 50.1. Oke, berikutnya tes FTP di PC 4 di jaringan 10 FTP Cisco. Oke, di jaringan PC 0, 30.0 FTP 19.168.5. Oke, 10 Cisco. Oke, FTP server start ya, ada akses 30.5 tetap terbaca sebagai 30.5, sedangkan PC 4 di jaringan 10.0 terbaca akses dari 50.1 di router, hasil router. Oke, ya. Setelah konfigurasi ditetapkan, pengujian dilakukan dengan mengakses web server dan FTP server dari PC yang berada di jaringan 10.0 dan 30.1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PC dapat mengakses layanan yang berada di jaringan 10.0 dapat mengakses layanan server dengan sukses. Namun ketika diverifikasi menggunakan perintah netstart di server, alamat IP yang terlihat bukan alamat IP asli. Ya, yang terbaca di IP 50.1.
melainkan alamat IP publik berasal dari interface router, yaitu 50.1. Ini membuktikan bahwa proses translasi NAT berjalan dengan baik. Lebih lanjut, verifikasi sedangkan perangkat, yaitu di PC 0 yang berada di jaringan 30.0 masih terbaca dengan jelas oleh server sumber asli dari device tersebut. Berikutnya praktikum kedua, konfigurasi VPN site-to-site IPsec. Praktikum VPN site-to-site bertujuan untuk memahami implementasi virtual private network menggunakan protokol IP security untuk menghubungkan dua lokasi berbeda secara aman melalui jaringan publik atau internet. VPN site-to-site menciptakan tunnel terenskripsi yang memungkinkan data antar lokasi seolah-olah berada dalam satu jaringan lokal yang sama, meskipun secara geografis terpisah jauh. Teknologi ini sangat penting bagi organisasi yang memiliki kantor cabang di berbagai lokasi dan memerlukan pertukaran data yang aman tanpa harus menyewa jalur dedicated yang mahal. IPsec dipilih sebagai protokol keamanan karena kemampuannya yang komprehensif dalam menjadikan autentikasi, enkripsi, integritas data. IPsec bekerja pada layer network, layer OSI ketiga, sehingga dapat melindungi seluruh traffic IP tanpa memerlukan modifikasi pada aplikasi. Berbeda dengan VPN remote access yang digunakan oleh pengguna individual untuk mengakses jaringan perusahaan. VPN site-to-site bersifat permanen dan menghubungkan seluruh jaringan di dua lokasi secara transparan bagi pengguna. Untuk lebih memahami teknologi IPsec dan VPN, Anda akan melakukan simulasi VPN site-to-site menggunakan paket tracer. Beberapa yang perlu disiapkan: paket tracer dan topologi yang sudah saya setting, terdiri dari 3 router dan 2 PC. Instalasi, alamat IP dari masing-masing interface yang terdapat pada topologi tersebut. Router 1, router 1 gigabit 0.0 10.1, lalu serial 3.0 172.16.10.2/24. Router 2, internet gigabit 0.0 yaitu 20.1, serial 3/0 itu berada di 16.20.2 ya. Router 3 router 3 serial 3.0 3/0 10.1, serial 3/1 20.1 ya, 16.1. PC 0 yaitu di 10.1. lalu PC 1 itulah 20.10 ya. 20.10 PC 0 20.10. PC 1
1. Ya. PC 1 20.10 dan PC 0 10.10 ya. Pada topologi tersebut asumsikan network 10.172.16.10/24 dan 172.16.20.0 ya 20.0 sebagai jalur publik dan dua jaringan lainnya 192.168.10.0 dan 20.0 sebagai jalur private. Pastikan PC 0 terhubung dengan PC 1 menggunakan ping. PC 0 dan PC 1 terhubung dengan ping. Oke. Ping 92.168.20.10 untuk PC 1. Ping 192.1 ya, jalur sudah terhubung 10.10. Sebaliknya ya, sudah saling terhubung menggunakan perintah ping antara PC 0 dan PC 1. Aktifkan fitur keamanan pada perangkat router 1. Router 1. Router 1. Pada tahap ini, Anda akan mengkonfigurasi IP security. Aktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router 1, R1, R2 dan menggunakan perintah berikut. R1 oke, exit dulu, exit router config, lisensi boot, paste, yes. N. Oke. Save. Reload. Yes. Oke, software version ya, security K9 evaluasi. Pastikan lisensi teknologi keamanan aktif. Lakukan hal yang sama pada router 3 atau router 3 ya. Pastikan hal sama yang pada router 3. Oke, router 3. Config, salin, yes, save, reload. Software, oke. Ya, security K9 evaluation security K9. Berikutnya router 1. Konfigurasi parameter IPsec pada router 1 dengan konfigurasi berikut. Identifikasi interesting traffic, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN pada contoh data yang berasal dari 1.0 10.0 ya. Oh, pada contoh satunya menuju akan memicu terbentuknya jalur VPN di
Oke, berarti karena di sini 10.0, ini 10.0 dan 20.0 ya, berarti sesuaikan saja. No. no. Router config. Router config. Paste access list 101.0 permit IP 192.168.10.0.0.0.025 192.168.20.0.0.0.0.255. Oke, mana router 1, enter ya. Crypto site police encryption. Oke, encryption hash authentication share. Grup 2 exit. R1 config router ya. Crypto ya, sudah. PS2 konfigurasi parameter ISA PS2. Oh, crypto IP set. Oke. Oh ya, salah. Harusnya crypto key-nya bukan 10 titik itu ya. 172.16.10.1. Oke. Oke, salah. Come on guys. Oke. Crypto VPN map. Will disable until peer and valid access list konfigurasi. Oke. Description VPN connection to router 3. Set peer ya. 172.16.1. Set transform VPN set match address 110 exit. Oke. Sampai config ya. Space serial 0/3/0. Crypto map ISAC is on. Oke. Berikutnya konfigurasi parameter IP security di router 3. Router 3 kan itu maksudnya ya. Wah, kacau. Oh iya. IP aksesnya dibalik ya. 1.0, 3.0, 3.0, 1.0. Oke. 3 and con
terminal. Pakai slash permit. Oke. Permit terus 20.0 10.0 ya. Crypto Isaac Police no. Encryption, authentication, preset, group 2, exit, address 10.2, itu oke. Crypto map ya, until configuration. Oke. Description, VPN connection to R1. Oh, tadi untuk R3, sekarang untuk R1. Set peer, set transform, VPN set, match address 110, exit, interface serial 0 slash ke 10.2 ya. Sekolah 10.2. Satpir 10.2. Berarti yang 10.1 tuh yang ini, dari router 1 ke router 3. Oke. Berarti yang ini, yang ke 10.2 itu iya. Sama persis, berarti router 3. Jadi 3.0 crypto VPN map on. Verifikasi hasil konfigurasi IP security. Kirim paket dari PC 0 ke PC 1, PC 0 dan PC 1 menggunakan perintah ping. Oke. Replay ya. Kirimkan paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan perintah ping. Verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah berikut di R1 exit. Oke, paket in caps dan paket di caps. Oh ya, 7.
dan terenkripsi. Ya, ping terkirim ya 7 4 3 1 timeout. Ya, terenkripsi 7. Oke, 7. Oke. Sekian video praktikum tugas 2 saya untuk mata kuliah keamanan jaringan. Untuk salah dan kurangnya mohon dimaafkan, dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.